ini Bang Kang Dito bukan hanya di Kristus ini, dia menjadi Kristus bukan pada hanya di Yesaya pasal 2 ayat 11 itu. Ya, jadi jauh sebelum. Tetapi pengertian Hamasia di Perjanjian Lama beda Hamasia atau yang diurapi seperti siapa yang diurapi di situ ya, seperti Daud ya, atau Raja Saul ya, karena itu raja yang diurapi juga itu ya. Tetapi beda itu ya, artinya Hamasia ini yang diurapi ini dia datangnya dari Allah ya, dia datangnya dari Allah. Jadi dia itu adalah Allah sendiri, bukan seperti Hamasia yang lain, bukan seperti artinya yang diurapi ya, bukan seperti manusia biasa. Memang ada di situ kata Hamasia merujuk kepada Raja Saul ya, Raja Daud dan lain-lain ya. Tetapi ini harus kita bedakan ya, karena asal usul dari Hamasia atau yang merujuk kepada Tuhan Yesus ini adalah dia datangnya dari Sang Bapa, bukan dari dunia ya. Makanya inilah perbedaan ya, Yesus utusan dan juga utusan-utusan yang lain ya. Kalau utusan yang lain itu ya lahir dulu, setelah mereka sudah lahir ya, sudah mulai besar, barulah diurapi mereka seperti Raja Saul dan juga Raja Daud. Sedangkan Yesus ini adalah lebih dulu diutus dia, karena dia adalah firman Allah dan dia datang dan keluar dari Allah. Itu Yohanes 8 ayat 42. Makanya dia beda dengan utusan-utusan yang lain. Kira-kira itu Bang Kang Dito. Baik Pak Depi, saya setuju. Jadi Bapak tadi menjelaskan bahwa di nubuatan Yesaya 40, kemudian di Yohanes tadi, ini justru yang saya simpulkan, yang Lukas pasal 2 nomor 11 itu yang lebih tepat Pak. Tapi yang menjadi substansi poin di KPR pasal 2 nomor 36 tadi itu, ada yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ada yang baru dijadikan Kristus di situ setelah kematian kemudian bangkit. Nah, ini tadi saya bacakan. Sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai nama Yesus. Indikasinya akan ada Yesus yang lain, betul ya? Tidak mengacu kepada Yesus Barabas, bukan. Yesus Barabas beda cerita. Ya. Barabas itu seorang penyamun atau perampok, tidak ada ke sana. Ya. Jadi saya mungkin perlu validasi dari Pak Depi. Apakah Yesus mengatakan akan datang Yesus yang lain? Mohon dikonfirmasi Pak. Yesus sendiri dalam Matius 24 ayat yang kelima ini, apakah menggambarkan Yesus memperingati murid-murid akan datang ada yang menyamar menjadi Yesus? Iya, iya. Oke. Oke, iya. Satu lagi Pak, sebentar. Satu lagi Pak, sebentar. Dan berkata, akulah Kristus. Ada satu Kristus atau dua Kristus Pak? Menurut Bapak Depi, ada Kristus palsu, ya, dan ada Kristus asli. Ya. Jadi tema saya sudah kesentuh. Pak Depi sudah menyetujui dan memverifikasi ada Kristus palsu. Oke, silakan ya, Pak, silakan. Iya, saya jelaskan ayat ini ya. Baru kita bisa memberikan penjelasan atau pengertian, menerjemahkan Matius 24 ini. Tentu jangan kita lari dari konteks atau judul perikopnya. Jadi di sini kita baca ya Injil Matius pasal 24 dari ayat 15 ya, baru kita nanti temukan jawabannya ya. Kita baca dari sini. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah mereka melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya.
Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat, sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat, Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang pilihan juga. Ya, camkanlah aku sudah mengatakan terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, jangan kamu pergi ke situ, atau lihat ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Ya, nah, jadi ini Bang, sebenarnya Matius 24 ini ya, ayat 24 ya, sudah terjadi ini sebenarnya. Ya, ketika terjadi pembantaian keji yang menghancurkan Yerusalem yang didirikan oleh Raja Herodes. Ya, jadi ini terjadi antara tahun 60 sampai tahun 70. Ya, dan juga pada masa itulah artinya Mesias-Mesias palsu ini mereka mengambil kesempatan untuk menyesatkan orang-orang pilihan. Nah, jadi makanya kalau ada pun yang mengatakan ya ini Mesias palsu ini adalah merujuk kepada orang yang bertemu kepada Rasul Paulus, ya kan, di Kisah Para Rasul pasal 9 itu tidak kena, itu tidak tepat. Ya, karena kenapa saya mengatakan tidak tepat? Maaf dulu Bang, kita agak melebar dulu ya. Jadi kenapa saya mengatakan tidak tepat? Ya karena Mesias-Mesias palsu ini mereka hidup lama ya di dunia ini, ya kan? Sedangkan yang bertemu kepada Rasul Paulus itu ya di Kisah Para Rasul 9 itu hanya sementara waktu, hanya beberapa menit saja. Ya, dan pada saat itu pun belum terjadi yang namanya peperangan. Jadi orang pilihan, ya, baru proses pertobatan. Makanya tidak tepat ini kalau ditujukan kepada yang bertemu kepada Rasul Paulus itu di Kisah Para Rasul pasal 9. Oke, kita kembali ke tema ya. Jadi ini memang benar terjadi Bang ya. Ini benar terjadi bahwa ada juga ya Mesias-Mesias palsu yang menggunakan ya nama Yesus ini, tetapi tujuan mereka sebenarnya bukan untuk meninggikan ya Sang Mesias yang asli ini ya, tetapi mereka mengambil keuntungan ya, memanfaatkan ya nama itu untuk menyesatkan orang-orang pilihan. Ya. Jadi itu sudah terjadi. Makanya sampai sekarang pun ya kalau kita melihat memang banyak artinya nabi-nabi palsu ya, guru-guru palsu masih ada sampai saat ini. Ya, yang berusaha memutarbalikkan ya kebenaran Kristus atau Yesus Kristus yang atau Hamasya ini ya, Yesua Hamasya ini. Ya. Itu dijelaskan di 2 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai 4 itu. Jadi itu Bang Kang Dito dari saya. Silakan. Baik Pak Depi. Ini kalau dilarikan kemudian sudah mengetahui, sudah mengamini ada 2 Kristus. Tapi karena lebarannya bukan yang ketemu sama Paulus, saya sebenarnya tidak mengarah ke sana. Tapi yang jelas sudah diamini bahwa di dalam Bible itu ada Kristus palsu. Dan Pak Depi membawa justru lebih poin ke yang terakhir adalah nabi palsunya. Kita bicarakan adalah Kristus dan Mesias itu sama. Kalau sudah diamini
ada dua Kristus yang KPR pasal 2 nomor 36, ini Kristus yang Bapak. Kemudian satu lagi disambung sama surat-surat Paulus, Roma 14 nomor 9. Sebab Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Petrus yang di khotbahnya yang tertulis di KPR 2 nomor 36, dan Paulus yang menuliskan di Roma 14 nomor 9. Ini kejadian ditulisnya adalah setelah Yesus tidak ada di bumi. Dia menceritakan kembali. Tapi Yesus yang diketahui oleh orang Israel pada masa kejadian itu, mereka sudah tahu Yesus dengan mukjizat-mukjizatnya dia disebut dengan Kristus bagi orang Kristen, bagi orang Yahudi yang ada keimanan mereka mengetahui bahwa Yesus disebut dengan Yesua, gelarnya Hamasya, itu juga Kristus. Lalu yang diceritakan oleh khotbah Petrus ini, dia mengatakan yang kamu salibkan itu menjadi Kristus. Dilanjutkan oleh Paulus, Kristus yang telah mati hidup kembali jadi Tuhan. Jadi kalau kita baca inti dari nomor 31 sampai 36, kehendak orang yang tidak melihat Yesus mengatakan dia baru bangkit, baru jadi Tuhan dan Kristus yang disembah oleh orang non-Israel. Jadi dari buah apa yang diajarkan di KPR ini menjadi ajaran yang di luar orang yang mengalami kejadian itu. Poinnya adalah yang menjadikan Yesus sebagai Kristus setelah bangkit dan juga Tuhan memang orang Kristen. Nah, permasalahannya, sabar, sebentar, sedikit lagi Pak. Yang jadi permasalahannya, yang dikatakan oleh Petrus, ini Kristus yang Yesus asli atau Kristus yang dikatakan oleh Yesus tentang penyesat itu yang akan datang menggunakan nama Kristus. Jadi dikit-dikit dia ngomong Kristus, tapi mereka tidak tahu Kristus yang manusia, yang disebut Yesua Hamasya. Karena kalau poinnya kepada Paulus, 2 Yohanes pasal 1 ayat 7, barang siapa yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia, dia antikristus. Sementara Paulus memberitakan Kristus yang lain ini dijadikan dia Tuhan, kan gitu, dengan alasan kematiannya. Kemudian ada satu dasar lagi, Galatia pasal 1 nomor 11 dan nomor 12. Dia mempertegas bahwa dia tidak menerima firman dari manusia. Kristus yang bukan manusia. Sementara Yesus sendiri waktu ditanya oleh murid-murid, dia yang manusia, dia putra Maryam. Dia yang memberitakan kabar baik itu. Tetapi dia juga mengatakan, setelah aku tidak ada di bumi ini, waspadalah, akan datang penyesat menggunakan nama Yesus, namaku kata Yesus, dan berkata aku Kristus, akulah Kristus. Bapak tadi mengatakan menggenapi dengan di ayat 24-nya. Apabila ada yang mengatakan Mesias, Kristus di sini, Kristus di sana, jangan kau percaya. Begitu Pak. Jadi silakan ditanggapin dulu. Ya, luar saya biasa tanggapi ya. ini. Iya, jadi apa yang Abang kutip ya, tuduhan Abang ini di Kisah Rasul 2 ayat 30 sampai 36 itu ya, berkesesuaian dengan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada para murid. Ya, itu di Matius 17 ayat 22 sampai dengan 23. Nah, coba kita baca Bang ya. Nah, ya, ini judul perikopnya. Sekali lagi Matius 17 ayat 22 dan 23. Ya, pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Ya, di sini dijelaskan ya, pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, ya, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan.
Ya, ini sesuai dengan pernyataan Yesus. Ya. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Ya. Jadi apa yang telah disampaikan sebelumnya, sebelum kejadiannya oleh Tuhan Yesus ini terjadi itu di Matius, ya, di Matius 27. Itu semua terjadi. Ya, itu semua terjadi. Ya. Jadi yang diceritakan ya oleh Rasul Petrus ya di Kisah Para Rasul 2 itu waktunya itu belum ada, artinya bisa kita katakan belum ada ketika Rasul Paulus dipanggil itu antara 34 ke 35 Masehi, ya. Jadi disitulah Rasul Paulus ini memulaikan pelayanannya ketika dia dipanggil oleh Tuhan Yesus, ya. Sedangkan Kisah Para Rasul ini, ya, artinya Rasul Paulus pada saat itu belum jadi rasul. Berarti sekitar taruhlah ya sekitar itu hanya bulanan, tidak sampai tahunan, ya, interval waktu ketika Rasul Paulus ini ya menyampaikan kepada orang-orang Israel kejadian itu. Ya, sedangkan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri yang di Matius 24 ayat 24 itu adalah sekitar 30 tahun kemudian. Ya, 30 tahun kemudian setelah kenaikannya di surga. Jadi itu artinya tidak tepat, Bang. Ya, tidak tepat kalau dikatakan bahwa ya yang disampaikan oleh Rasul Petrus ini adalah Kristus palsu itu. Tidak tepat, apalagi yang bertemu kepada Rasul Paulus. Jadi kenapa Rasul Paulus mengatakan ya bukan kepada manusia ia terima? Ya karena Yesus itu kan telah diangkat ke surga. Ya. Jadi jelas di situ walaupun memang tubuh kemuliaan Yesus ada di surga dan selama-lamanya itu ada, ya, tetapi artinya dia kan di takhta Allah Bapa di situ. Ya, di takhta Allah, di takhta kerajaan surga. Ya, makanya dia katakan di situ ya ketika pun Yesus bertemu dengan Rasul Paulus itu kan dia tidak bisa melihat. Kenapa dia tidak bisa melihat di situ? Karena Rasul Paulus pada saat itu adalah masih hidup dalam dosa. Ya, masih hidup dalam dosa, ya. Makanya dia tidak bisa melihat tubuh kemuliaan Yesus itu. Beda dengan Stefanus, itu langsung melihat. Ya, itu di Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 56. Ya, karena Rasul Paulus pada saat itu sudah menjadi pengikut Yesus yang sejati. Artinya sudah menjadi orang pilihan. Sudah menjadi orang percaya. Nah, jadi inilah, Bang, ya. Kenapa Rasul Petrus, Rasul Paulus tidak bisa melihat, ya, artinya wujud atau bentuk Yesus itu pada karena dia masih hidup dalam dosa, ya. Nah, itu kira-kira, Bang, Kang Dito. Baik, Pak. Jadi kembali lagi ini diarahkan kepada perjumpaan Paulus dengan yang dilihat oleh penampakannya itu Yesus, kan gitu kan? Iya. Yeah. Tapi saya nggak mau bawa ke sana, Pak. Justru kalau ke sana ini berharapan besar saya jadi menyerang Paulus dalam ajaran teman-teman Kristen. Ya, kita lihat dari buahnya ya. Kalau untuk Kristus saya rasa tadi Bapak sudah mengakui ada Kristus lain. Di dalam Bible ada Kristus palsu atau dua Kristus. Itu sudah terjawab. Kemudian kalau diarahkan tetap ke Paulus, karena sudah 2 kali, saya akan lanjutkan, Pak. Kalau Pak Depi meyakini yang diberitakan oleh Paulus itu adalah ajaran Yesus yang sebenarnya, apakah Anda meyakini Galatia 3:13? Sebab ada tertulis, Paulus mengutip di dalam Perjanjian Lama, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Kalau orang berdasarkan keimanan mengatakan bukan Yesus yang dikutuk.
Kristus menjadi kutuk, bukan Yesus yang terkutuk. Kan begitu. Tapi dalam hal ini, bagaimana seorang manusia yang mengaku orang pilihan, yang diangkat juga sebagai Mesias atau utusannya Yesus sejak dari lahir juga, dia mengatakan tendensi, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Kutipan itu mengarah di Ulangan 21 nomor 23. Tapi di 22-nya kita baca, apabila orang yang berbuat dosa sepadan dengan hukuman metong, hendaklah kau salibkan dia di tiang. Kau gantung dia di tiang. Apakah Yesus berdosa? Tidak. Yesus yang asli nggak pernah berdosa, Pak. Bahkan menurut Keluaran 23 nomor 7, Elohim mengatakan tidak akan dibiarkan orang yang benar itu untuk dibun-bun. Justru yang menjadi penggenapan harusnya yang terkutuk itu adalah orang yang menerima suap. Ulangan 27 nomor 25. Jadi yang berhak dikatakan mati terkutuk adalah yang menerima suap. Siapa itu? Yudas. Yudas menerima suap. Ya. Kan gitu. Nah, saya arahkan memang membuat rasional berpikir kita. Apakah yang disalib itu beneran Yesus? Yang dikutip oleh Paulus menerangkan di dalam jemaat. Terkutuklah gitu ya. Orang yang digantung di kayu salib. Tanpa didasari dan disadari oleh saudara-saudara Kristen. Yang disalib Yesus, yang diberitakan Yesus. Dikatakan terkutuk, kan begitu. Tapi secara iman dia menghindar. Maka di sini saya tampilkan, Pak. Ini tulisan Bapak Paulus. Letterlek dia menuliskan terkutuk. Nah, ini Pak. Berdasarkan dalam intinya, kalau dia sangat, saya rasa bukan memuliakan Yesus ya. Tapi justru di 1 Korintus pasal 12 nomor ketiga, Pak. Dalam pemaknaan inti, ini adalah ajaran yang disampaikan. Fundamentalnya mengatakan yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain Roh Kudus. Tetapi di sini, Pak, tentang dia menulis terkutuklah Yesus. Dia menulis terkutuklah Yesus untuk Yesus yang asli, Kristus yang asli atau Kristus yang palsu, Pak. Silakan. Ini Pak di layar sudah ada ya. Tanda kutip terkutuklah Yesus. Ya, 1 Korintus pasal 12 nomor 3. Kalau Paulus ini mengikuti ajaran Yesus, dia memuliakan Yesus, dia tidak akan pernah menuliskan terkutuklah Yesus. Apapun dasarnya. Karena orang Kristen semuanya melihat tulisan ini, dia melihat bahwa letterlek terkutuklah Yesus dengan tanda kutip. Meskipun dengan alibi tanpa roteos atau Roh Kudus. Itu. Satu lagi buat Pak Depi. Tentang Kristus palsu yang dijadikan Tuhan setelah kebangkitan. Yesus sudah mengatakan pada saat orang-orang ya yang angkatan jahat itu meminta tanda kepada Yesus. Tanda apa yang dijawab oleh Yesus? Tanda Yunus. Tanda Yunus itu untuk angkatan jahat, Pak. Dia digantung kemudian 3 hari di dalam perut bumi. Sama halnya dengan tanda Yunus. Itu untuk angkatan jahat. Angkatan jahat inilah yang mengikuti, ya tadi, menuhankan Yesus. Sebab Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia jadi Tuhan. Begitu Pak Depi, silakan mungkin ditanggapi. Ya. Saya tanggapi dulu Galatia pasal 3 ayat 13 ya. Saya bacakan ya. Galatia pasal 3 ayat 13 itu. Ya.
Ya, saya bacakan ya. Galatia pasal 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutulah orang yang digantung pada kayu salib. Ya. Jadi Paulus di sini ya mengatakan ya bahwa kita ini sebenarnya yang terkutuk. Ya. Kita ini seharusnya yang menanggung kesengsaraan itu. Kesakitan itu. Kita ini yang seharusnya diremukkan. Ya, itu di Yesaya 53 ayat 6, mulai dari ayat 4 itu. Ya. Jadi oleh karena kasih Tuhan, ya, kasih Tuhan kepada dunia ini, ya, makanya dia menggantikan kita, ya, dari kutuk itu agar kuasa kutuk itu tidak berkuasa lagi kepada kita manusia ini. Jadi khususnya kami yang percaya. Jadi kami ini, pengertian begini, seharusnya kami itu yang seharusnya dihukum. Kami ini yang seharusnya mati binasa, ya, mati kekal yang dilemparkan ke api neraka itu. Itu yang ada di Wahyu 20, ya, mulai dari ayat 11 sampai dengan 15. Itu yang seharusnya yang masuk ke neraka itu adalah kami. Tetapi oleh karena kasih Allah yang kami sembah itu, ya, itu Yohanes, ya, Yohanes 3 ayat 16, ya. Ini dia. Saya coba bacakan ya. Makanya Yesus ini yang mati tetapi dia dianggap terkutuk. Kita baca nanti ayat yang lengkap ya di Yesaya nanti 53 mulai dari ayat 4 ya. Kita baca ini dulu ya. Yohanes pasal 3 ayat 16 ya. Beginilah firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi ini benar ya, benar sebenarnya bahwa Yesus ini ya tidak ditemukan kesalahannya. Ya, makanya ketika Raja Pilatus, ya, Raja Pilatus atau gubernur pada saat itu yang memutuskan hukuman Yesus, dia mencuci tangannya, ya. Jadi apa yang dia katakan, ya, kepada imam besar dan kepada orang banyak pada situ, supaya sama kalian tertanggung dosa ini, jangan kepada saya dan keturunan saya, karena saya belum menemukan kesalahan kepada orang ini, tetapi karena hasutan kalian, makanya saya menyalibkannya. Ya, tapi alasan ya imam-imam besar pada saat itu ya memaksakan ya Raja Pilatus untuk menyalibkan Yesus karena Yesus mengaku bahwa dia adalah Mesias, anak Allah yang hidup, karena dia mengaku dia adalah raja. Jadi bisa nanti kita bacakan itu di Matius ya, Matius 27. Jadi ayat Galatia 3 ayat 13 ini, Bang, itu yang dimaksud oleh Paulus adalah ya dari Yesaya 53 ayat 4 itu. Coba kita baca ya, Yesaya 53. Yesaya 53 mulai dari ayat 2 aja kita baca lah biar jelas ya. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampak dan semaranya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkan dia ya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan.
Tetapi, ya, ayat 4, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, ya, dan dipukul dan ditindas Allah, ya. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, ya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh, ya. Jadi itu maksud Paulus tadi, ya, di Galatia pasal 13 ayat 13 itu, ya, yang seharusnya, ya, orang berdosa ini yang menanggung hukuman itu, ya, orang berdosa ini yang dikutuk, bukan dia, tetapi karena kasihnya kepada manusia ini, makanya dia rela berkorban seperti itu. Ya, nah, jadi udah jelas tuh. Tapi kenapa? Ya, kenapa Paulus mengutip, ya, kitab Ulangan itu? Ya, karena memang itu di agama Yahudi, ya, artinya hukum spil, ya, hukum spil, ya. Kalau ada yang menghujat Allah, ya, yang menyamakan dirinya dengan Allah, itu adalah hukuman mati dan disalibkan. Ya, dan inilah alasan imam-imam besar, ya, melaporkan kepada Raja Pilatus bahwa dia ini mengaku dia adalah raja. Dan itu Yesus sendiri yang mengaku di hadapan Pilatus pada saat itu, ketika Pilatus bertanya sama dia, apa benarkah engkau raja orang Yahudi? Apa kata Tuhan Yesus? Engkau sendirilah yang mengatakannya. Kira-kira itu, Bang Kang Dito. Baik, Pak Depi, kalau saya ambil poinnya, justru kenapa dia disalibkan? Karena menyamakan diri dengan Allah, betul ya? Alasan orang Yahudi, alasan imam-imam besar itu alasannya. Ya, tapi ini sudah keluar dari tema nih semuanya. Tapi nggak apa-apa. Dari penyaliban itu kan kita sebenarnya semuanya tidak sepakat kalau orang yang berdosa itu disalibkan. Karena berdasarkan dari nubuatan, sebab ada tertulis yang terkutuk itu harusnya orang yang berdosa. Tapi Yesus tidak berdosa, dipaksakan untuk membebani dosa, seperti yang tadi dikatakan di Yesaya 43 nomor 4. Tapi itu tentang tunas, itu sudah digenapi oleh zamannya Raja Daud, Nabi Daud, gitu ya. Tapi gini, Pak, kalau Bapak mengatakan bahwa yang dituduhnya oleh orang Yahudi perbuatan dosanya Yesus itu menyamakan diri dengan Allah, baca Filipi 2 nomor 6, 7, 8. Itu karya Paulus yang mengatakan bukan firman jadi manusia, tetapi Elohim, Bapa, itu yang jadi manusia. Jadi kalau ini saya rasa Pak Depi perlu merenungkan, ya. Semua ajaran Paulus yang ada di dalam Bible lebih menggenapi tuduhan orang Yahudi, Pak. Bukan firman yang dikatakan oleh Yohanes 1 nomor 1 dari dasar Tritunggal, firman yang jadi manusia. Tetapi Paulus menuliskan untuk jemaat Filipi pasal 2 nomor 6, 7, 8. Dia mengatakan bahwa Elohim itu yang mengosongkan dirinya sepadan dengan manusia dan yang menjadi hamba yang sama. Ini poinnya dari pengajaran Paulus. Apakah dia itu penyesat yang datang, yang dikatakan oleh Yesus? Karena Yesus sendiri dalam 4 gospel tidak pernah sama sekali mengatakan akan datang nanti murid yang akan kutemui namanya Saulus, kemudian bertobat menjadi Paulus. Nggak ada, Pak. Yesus nggak pernah mengutip tentang Saulus, tentang ragi Farisi yang disebut, tidak pernah disebutkan Saulus. Padahal selisih kelahirannya adalah 6 tahun. Ya, jadi Yesus ada, Paulus ini 6 tahun selanjutnya baru dia ada. Di zaman yang sama. Tapi Yesus tidak pernah mengatakan kepada murid-murid, ada orang nanti yang mengaku-ngaku ketemu sama aku, nggak ada juga. Tapi sebegitu hebatnya ajaran Paulus yang menuhankan Yesusnya. Padahal Yesus mengaku dia utusan. Dia manusia.
penyesat atau antikristus yang tidak mengaku Yesus manusia. Kan gitu. Ya. Jadi yang memaksakan konsep Yesus ini datang bukan dari firman melainkan dari Elohim sendiri yang jadi manusia itu Paulus. Yang mengatakan karena penyalipan, yang mengatakan tentang penyalipan itu membatalkan hukum Taurat dan ketentuan-ketentuannya Paulus. Yesus mengatakan tentang hukum Taurat tidak akan pernah dibatalkan. Sudah jelas beda. Ya, jadi landasan Paulus untuk dijelaskan jemaat Efesus pasal 2 nomor 15 itu sudah sangat jelas. Ajaran Yesus dengan ajaran Paulus sangat berbeda. Gitu Pak, silakan. Ya, saya tanggapi ya. Ini Bang ya, sesuai yang saya sampaikan di awal tadi bahwa saya paling 1 jam ya. Karena saya mau berangkat ini ya. Oke. Siap. Puji syukur ya kepada Tuhan Yesus, apa yang disampaikan oleh Kang Dito saat ini bahwa mengakui kebenaran surat Paulus di 2 Filipi di Filipi 2 ya ayat 6 ya sampai dengan 9 itu. Ya, dan itu tidak ada kontradiksi Bang ya di Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 14 tidak ada kontradiksi di sana. Karena kenapa? Karena memang Yesus firman ini adalah Elohim. Ya, dia adalah Elohim. Ya, karena firman atau Bapa itu dan Roh Kudus itu tidak bisa dipisahkan, tetapi hanya bisa dibedakan. Ya, jadi oke lah. Terima kasih pengakuan dari Kang Dito pada siang hari ini ya, mengakui sedikit konfirmasi Pak. Sedikit konfirmasi. Secara keimanan teologis Bapak, firman yang jadi manusia atau Elohim yang jadi manusia Pak? Sama itu Bang. Karena firman inilah di dalam Elohim dia ya. Itu di dalam itu kan dijelaskan ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Arti bersama-sama dalam hal ini artinya di dalam Bapa ada firman ini, bukan di luar dari Bapa. Karena kalau ada yang menganggap di luar dari Bapa itu adalah penyesat. Jadi Bapa yang jadi manusia Pak ya? Bukan Bapa, harus bisa dibedakan ya kata Bapa dengan firman ini. Nah, ya, begini. Maksud saya itu tadi Pak. Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Ini kalimat Paulus untuk jemaat Filipi, Bapa yang jadi manusia, Pak. Enggak ada kata Bapa di situ. Elohim di situ? Tidak. Elohim tidak ada kata Bapa di situ. Elohim di situ Bapak atau bukan, Pak? Menurut Bapak Elohim itu kita baca ayat itu ya. Silakan. Kita baca ayat itu ya. Filipi 2 ayat 6, oke ya. Yang walaupun dalam rupa, ya ini ada kata rupa di sini ya. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan itu dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Apa arti kata rupa ini? Ya, apa arti kesetaraan ini? Karena firman atau dan Bapa dan Roh Kudus ini adalah setara mereka, Bang. Boleh saya interupsi? Jangan bicara firman. Filipi tidak ada mengutip tentang firman, Mbak. Filipi itu jelas-jelas ini kan merujuk kepada Yesus, Bang. Ini kan merujuk kepada Yesus, makanya saya tetap menggunakan firman. Karena firman ini yang telah menjadi manusia Yesus. Makanya perhatikan ayat ini ya, artinya baca dengan teliti ya. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan, ada kata kesetaraan di sini. Ya, artinya karena kenapa dikatakan setara? Karena firman dan roh itu setara, tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih kecil. Ya, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Jadi sama. Oke, ya, ayat 7-nya, Pak. mereka. Ya, coba ayat 7-nya. Silakan ayat 7. Oke ya. Ya. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ya. Oke, Pak. Dan dalam keadaan sebentar. Ya, itu siapa, Pak? Mengosongkan dirinya menjadi manusia itu siapa, Pak? Firman atau Elohim? Firman ini tadi firman Elohim. Elohimnya atau firman Elohim? Firman Elohimnya. Itu tidak ada tertulis firman Elohim, Pak, tapi itu Elohimnya, Pak, dirinya. Ya, itu dia.
Oke, dirinya. Di Yohanes 1 ayat 1. Nggak Oke, Pak boleh Debi. kita Ya. Pak Debi, iya. coba jelaskan kepada saya, dirinya itu siapa? Dirinya di situ ayat ke-7. Bentar ya. Dirinya itu siapa? Dirinya itu Melainkan firman atau telah apa? mengosongkan dirinya, Nyanya siapa mengosongkan nyanya? mengosongkan dirinya ini adalah firman Allah ini. Karena Bapak. kenapa? Karena bentar bang ya. Karena Bukan, dirinya itu siapa pertanyaan saya? Dirinya itu siapa? Dirinya itu dirinya firman atau dirinya Bapak? iya, merujuk kepada Elohim yang firman ini, yang firman ya. Jadi karena kenapa? Karena firman dan roh ini ya punya kuasa yang sama. Ya, punya kuasa yang sama. Artinya mereka ini tidak boleh dipisahkan, Bang. Tapi kalau Kang Dito artinya memisahkan di sini, artinya memisahkan firman dan roh itu masalah. Ya, jadi di sini nggak ada itu di dalam Alkitab ya, tidak pernah ada artinya ada dijelaskan bahwa firman dan roh ini dalam keadaan terpisah, tidak. Ya, tetapi hanya bisa dibedakan saja. Ya. Oke, kalau kayak gitu di mana secara letter like Paulus mengatakan firman yang jadi manusia itu Yesus, silakan. Siapa itu? Menurut Paulus, dia meyakini firman yang jadi manusia itu Yesus. Di mana tulisannya, Pak? Cari dulu ya. Saya cari ya, soalnya saya itu tidak ada persiapan saya di situ ya. Iya. Ya, tapi nggak apa-apa. Kan ntar lagi 2 menit lagi Bapak harus berangkat kerja. Mungkin nanti pulang kerja, nanti malam kita lanjut gitu ya, Pak ya. Terima kasih teman-teman yang di bawah ya. Sudah masuk wilayah duhur juga. Yang belum sholat duhur silakan duhuran. Terima kasih buat yang sudah partisipasi mencapaikan target di atas. Kalian semua luar biasa. Tapi poinnya sungguh Bapak Depi adalah orang yang jujur dalam pengajaran. Beliau mengetahui, mengamini ada Kristus palsu. Gitu ya. Terima kasih Kak Ambar Ivan, Kak Rafa, Bunda Mila, Masya Allah. Sehat selalu Bunda Milaku. Terima kasih Isa semuanya, Insya Allah. Udah 29 Pak, 1 menit lagi loh Pak. Itu nanti berangkat kerja. Iya, iya bentar. Begini Bang Kang Dito ya. Ini adalah cahaya kemuliaan Allah yang Allah menopang segala yang ada dengan firman-Nya. Ya. Oke, ini. Memang di sini ya tidak secara eksplisit tertulis bahwa Yesus sebagai firman, tetapi anak Allah ini bagi kami adalah firman. Makanya tidak bisa terlepas dari Yohanes 1 ayat 1 dan Yohanes 1 ayat 14 ya. Saya ulangi. Yohanes 1 ayat 1 ya, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya, Yohanes 1 ayat 14 ya mengatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia ya, dan dijelaskan di Yohanes 1 ayat 18, tak seorang pun yang melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa dialah yang menyatakannya. Jadi Yesus ini disebut sebagai anak tunggal Allah, anak tunggal Bapa ya. Oke. Dijelaskan tadi, udah saya bacakan tadi ya di Yohanes 3 ayat 16 bahwa di situ Yesus disebut sebagai anak Allah ya. Jadi di sini pun ya Rasul Paulus mengutip ya di Ibrani 1 ayat 1 ya sampai dengan 3 ya. Kita baca ya. Ibrani 1 ayat 1 dan ada juga ayat yang lain nanti yang menjelaskan ya. Ini kita baca dulu ya. Setelah pada zaman dahulu
ini judul perikopnya, Allah berfirman dengan perantaraan anaknya, ya. Ibrani 1 ayat 1 sampai dengan 3, ya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, ya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ya, ini sesuai Yohanes 1 ayat 3, ya. Oke. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya, ya, yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka, ya. Jadi di sini ya jelas bahwa Rasul Petrus mengakui, ya, bahwa Yesus adalah anak Allah, ya, bukan Bapa tetapi anak Allah. Nah, itu Bang, ya. Makanya ada juga di ayat-ayat lain, ya. Coba saya cari di sini dulu, ya. Filipi 2, Ibrani, ya, Ibrani. Ya. Yohanes, firman Allah adalah tajam. Oke. Ibrani 4 ayat 12 dan 13, ya. Ibrani 4. Ya. Ibrani pasal 4 ayat 12 13. Oke. Ya. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita, dan tidak ada suatu pun makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Jadi di sini mengakui bahwa Bapa itu memiliki firman, punya firman. Itu Rasul Paulus itu, ya, ini, ya, di Ibrani pasal 4 ayat 12. Ya. Jadi itulah Bang. Jadi artinya ini waktu kita sudah habis karena saya mau bekerja juga. Oke Bang. Jadi oke, ya. Terima kasih Bang sudah mengizinkan saya bergabung di sini. Jadi yang walaupun dalam hal ini kita berbicara lintas agama, ya. Jadi kalaupun kurang memuaskan jawaban yang saya sampaikan di sini, tetapi ini kan kita berbicara iman di sini kan. Ya, tentu tetap iman kita yang kita percayakan. Jadi saya pun menyampaikan ini hanya mengedukasi, ya, kepada kita dan juga kepada semua penonton. Jadi ya, walaupun betul, ada jadi walaupun ada perbedaan pendapat di sini, tetapi bukan dalam arti kita saling benci atau mau menjatuhkan, ya. Sebagai orang percaya tentu kita harus saling mengasihi dan saling mengampuni, ya. Oke Bang. Jadi ya terima kasih. Satu lagi Pak, ya. Pak Devi, maaf. Ibrani itu bukan surat-surat Paulus, Pak, ya. Itu coba nanti di cross check, nanti kita ketemu lagi atau sore atau malam nanti Pak, ya. Oke. Bagi kalau nanti sore, nanti malam ada jadwal saya untuk diskusi. Ada juga pendeta yang ngajak saya diskusi. Oh, ada pendeta juga mau ngajak diskusi. Jadi sesama pendeta Pak. Wah, mantap ini. Iya, jadi Abang tahu kan bahwa kami Kristen ini banyak berbagai denom. Jadi dari denom yang lain ini, ya. Oh, oke, siap Pak, mantap. Oke, iya. Ya, sehat selalu Pak. Selamat siang, selamat bekerja. Oke, izin turun ya. Ya, siap Pak Devi, sehat selalu. Allahu Akbar. Tapi beliau baik nih, ya. Jadi Bapak Devi dan teman-teman yang memang mau berdiskusi secara jujur, mau membuka dalil tanpa tendensi atau merasa diserang,
Itu yang enak gitu loh teman-teman. Tapi kalau yang datang, itu udah nggak benar. Itu yang akhirnya nggak dapat edukasinya. Tapi beliau tadi mengamini kalau ada Kristus lain, ada Kristus palsu. Itu poinnya. Terima kasih gorengannya, Bang Manusia. Kasih gorengan, deh. Oke, yuk kita duhuran dulu. Karena kalau udah duhur itu kelewat, langsung tiba-tiba asar nggak boleh. Jadi kita jangan tunda dulu ya. Waktu panggilan azan tadi udah kita dengerin. Dan meskipun dengan diskusi, tapi alhamdulillah waktu saya silent, saya mendengarkan azan juga. Jadi selamat siang, sampai jumpa lagi nanti ya di Komal-Komal Sahabat Apologetik Indonesia. Kemudian ada teman-teman yang terafiliasi, buat yang di YouTube yang men-sharekan ya, terima kasih banyak. Dibantu share ke seluruh, kalau bisa sampai nanti di internasional ya, kita diskusi di Indonesia itu dan di luar wajib tahu ada dua Kristus ya. Kristus ada dua, ada Yesus palsu, bukan mengenai nabi palsu ya. Itu dulu. Kita siarkan bahwa di dalam Bible dua Kristus. Kristus yang Tuhan sama Kristus yang manusia. Itu dulu ya, mari kita sama-sama tunaikan sholat duhur dulu ya. Ketemu nanti kalau Kang Dito buka lagi, insya Allah ba'da asyar. Kalau nggak ada ya kita cari-cari yang sudah ada diskusi ya. Oke, itu dulu Iwan Villa. Terima kasih yang tadi support Bang Manusia, ada Bang Isa, yang lain-lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya rasa saya perlu ucapkan jazakallah khairan kasir. Hanya Allah nanti yang akan membalas ya. Insya Allah kita semuanya akan dikumpulkan di jannahnya Allah. Allahu Akbar. Izin dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Karena mereka di sini tidak ada pembahasan yang menyangkut dengan karena apa yang mereka, Lanjut, karena Bang. mereka pergi ke Mereka ditimpa oleh hina dan kenistaan oleh Allah. Hal Ya. itu karena mereka meminta yang lebih rendah. Iya, karena ini kalau sinkron dari pembahasan bukan, Bang. ke Coba bawah ini. lanjut, Bang. Mereka Lalu ditimpa nista dan kehinaan. mereka Jangan ditimpa ditutup. Sorry. Terus? Nah, mereka ditimpa kehinaan serta mereka dapat kemurkaan dari Allah. Hal itu Hal itu terjadi karena mereka membunuh para nabi menghindari ayat-ayat Allah. menghindari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan. Membunuh para Ya, benar. nabi. Nah, sekarang Ya, betul. jadi mereka tadi sudah kita bacakan dalam Bible, Bang, dalam bilangan. Ya, betul. Lanjut. Kan Tuhan murka kan ketika mereka mengumpulkan, dikasih sama Tuhan diberi daging itu. Ya, tetapi yang membuat Tuhan murka itu adalah mereka rakus. Mereka mengumpulkan hampir 1 ton per kepala rumah tangga. Padahal padahal ambil saja 5 biji kan cukup. Mereka kumpulin tuh, mereka khawatir besok burung ini hilang. Mereka kumpulkan daging sebanyak-banyaknya, akhirnya menjadi wabah bangkai, menjadi kolera. Makanya mati banyak orang di situ. Itu di dalam Bible. Nah, di dalam tempat Anda ini, tadinya dia minta ini, bawang-bawang ini segala macam, lalu di bawah ditimpa kenistaan karena membunuh para nabi ini. Ya, gini Bang. Makanya Yang di situ atas ada kolera. ngomongin masalah makanan ditimpa karena membunuh para nabi. Ya, gini. Bang Edis. Oke, sekarang Bang saya Edis. tanya,